Halo. Wah, menarik ini Bung Rocky. Suasananya outdoor ya. Saya kira penting dalam situasi sekarang ini melihat kekacauan politik di Indonesia ini kita sejenak untuk apa ya? Untuk rehat, melarikan diri dari hiruk pikuk suasana kota gitu ya Bung Rocky ya. Ya, saya lagi di Sembalun mau naik Gunung Rinjani dan berupaya untuk melihat politik dari atas gunung itu bisa lebih adem dan lebih lengkap landscape-nya. Iya, iya. Oke, dengan begitu juga bisa melihat landscape politik Indonesia secara makro ya, diharapkan ya. Betul, dan ini desa di Sembalun ini nggak ada urusan dengan kepala desa yang datang ke istana kemarin. Jadi kepala desanya steril dari persoalan 3 periode ya. Ya, mereka berpikir ini masyarakat desa di sini menganggap seluruh kepentingan hidupnya itu bisa diatur sendiri sebetulnya. Bahkan kalau pemerintah nggak terlalu banyak campur tangan, kopi di Sembalun justru diadvokasi oleh LSM. Komunitas pendaki yang ngantar pendaki itu juga mandiri, itu mereka bikin sendiri. Jadi Sembalun ini semacam negeri yang mandiri sebetulnya. Jadi kalau ada isu politik di Jakarta, mereka anggap ya adalah silakan di Jakarta, tapi kami sebetulnya bisa mengurus diri sendiri. Ya, oke. Bung Rocky, saya kira peristiwa kemarin di Istora Senayan, batalnya deklarasi para kepala desa yang tergabung dalam abdesi. Ini abdesinya tanda petik ya, karena ternyata ada abdesi yang lain yang lebih resmi. Ini menyadarkan kita ada satu pola yang baku pada pemerintahan Jokowi. Mengapa saya menyatakan begitu? Karena ternyata belakangan ini muncul komplain dari Ketua Umum abdesi yang lain, Arifin Abdul Majid. Dan dia bisa menunjukkan bahwa mereka ini justru yang terdaftar di Kumham, gitu ya. Nah, kalau kemudian saya telusuri ternyata mereka ini terdaftar di Kumham 9 September tahun 2021, sementara Surtawijaya yang kemarin menjadi aktor di Istora Senayan itu baru terpilih sehari sebelumnya. Nah, ini saya lihat ada pola yang bagus semacam ini, karena kalau kita lihat di partai-partai politik juga dilakukan seperti itu, dipecah belah, kemudian dikuasai. Nah, sekarang dipecah dan digunakan untuk mendukung 3 periode. Ya, itu akhirnya orang tahu bahwa ada abdesi yang tanda petik, yang menemui presiden yang juga tanda petik. Jadi begitu sebetulnya cara kita melihat politik. Dan dari awal kita tahu bagaimana pemerintahan Jokowi ini berupaya menguasai partai politik. Bukan sekedar dengan melanggengkan presidensial threshold, tapi memecah belah dari dalam. Itu P3 dipecah belah, Golkar dipecah belah. Kan itu semua berlangsung di periode pertama. Harus bisa dikuasai. Nah, sekarang juga masyarakat sipil dipecah belah, pakar HTN dipecah belah, kepala desa dipecah belah. Jadi terlihat bahwa memang indeks demokrasi yang dibuat oleh berbagai macam peneliti asing itu menunjukkan bahwa Indonesia memang memburuk dalam demokrasi di era kepemimpinan Jokowi itu. Jadi kalau Pak Luhut minta puji demokrasi, mana ada demokrasi yang terlihat? Justru yang terjadi adalah upaya untuk mengambil alih otonomi masyarakat sipil dengan pengendalian semacam tadi. Nah, caranya adalah betul tadi itu ya diumpankan aja satu peristiwa untuk dipecah belah. Jadi tidak ada semangat untuk merawat demokrasi itu, padahal bangsa ini memerlukan demokrasi itu. Karena itu kalau kita dengar terus-menerus dianggap Presiden Jokowi sukses dalam membangun demokrasi, itu juga kacau sama sekali datanya kan. Kan Presiden Jokowi datang ketika demokrasi udah ada tuh. Dari zaman Gus Dur udah ada demokrasi, Habibie bikin demokrasi, Ibu Mega pertahankan demokrasi, SBY tingkatkan kualitas demokrasi. Nah, kita sebetulnya di era di mana kemunduran demokrasi itu berlangsung secara sistematis karena memang dirancang untuk memundurkan demokrasi. Dan apalagi isu 3 periode itu puncak dari kekacauan yang orang sebut teroris demokrasi atau ya macam-macam lah, teroris konstitusi. Jadi buruknya itu ada di era Presiden Jokowi. Itu adalah fakta yang akan ditulis oleh para peneliti. Ya, nah saya kira ini kan sangat menyedihkan dan sekaligus mengkhawatirkan. Kenapa? Karena bangsa ini kan sejak awal para founding parent kita itu menyadari betul bahwa bangsa kita ini bangsa yang majemuk, tapi sekaligus bangsa yang fragile. Gitu. Jadi diperlukan semacam ikatan yang sangat erat
Dan itu dengan sangat luar biasa para founding father kita menyebutnya sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Tapi beberapa puluh tahun kemudian ketika kita mengklaim kita masuki era reformasi, mau demokratisasi, justru yang terjadi malah sebaliknya. Ya itu saya kira filosofi itu yang tidak dipahami oleh Presiden, bahwa karena kita berbeda beragam maka diperlukan persatuan. Jadi biarkan keragaman itu ada supaya bisa diolah persatuan. Yang terjadi sekarang justru dibalik. Demi persatuan yang beragam itu nggak boleh tidak diizinkan. Supaya yang beragam itu hilang, maka yang berusaha beragam dipecah belah. Nah, bukti bahwa pemerintah berupaya untuk memaksakan persatuan, ya ini kebulatan tekad itu kan dipaksakan. Yang kemudian dibawa jadi persoalan. Sehingga Presiden Jokowi sebetulnya mengumpankan perpecahan sampai ke tingkat desa. Karena masyarakat kita sekarang terpecah antara yang pro abdesi itu dan ada yang menganggap enggak, kita nggak kirim dia kok, dia sendiri aja tuh karena hanya ingin dapat limpahan materi dari istana maka pergi ke istana untuk ucapan 3 periode. Padahal nggak ada ide itu di dalam masyarakat desa. Jadi ini yang kita sebut sebagai kako politik. Kako politik artinya kekacauan politik itu. Bukan harmonopolitik, tapi kakofono politik. Jadi hiruk pikuk politik yang seolah-olah ada demokrasi, padahal sebetulnya hiruk pikuk itu justru memperlihatkan demokrasi yang sedang dirusak. Dan konduktornya kita tahu Muhaimin adalah konduktor, Pak Luhut adalah konduktor tuh, karena Pak Luhut lah yang jadi panutan Dewan Pembina Abdes yang tanda petik ini. Bukannya Muhaimin hanya salah satu pemain instrumen musik gitu, sebenarnya konduktor Pak Luhut. Karena kalau kita lihat kemarin kan dia hanya disuruh bicara soal big data, sumbernya kita tahu kemudian dari Pak Luhut. Kemudian yang terakhir setelah Pak Luhut mentok bertemu dengan Puan, dia kemudian diminta untuk menemui Ibu Mega dan itu juga ditolak juga oleh secara tegas oleh Hasto. Ya itu Muhaimin konduktor dengan K kecil dan kecil sekali tuh. Ya operator dari sang konduktor yang berupaya untuk terus-menerus mencari nada padahal sebetulnya dia nggak bisa baca partitur demokrat. Jadi ajaib bahwa partai PKB yang didirikan oleh Gus Dur yang basisnya ada demokrasi sekarang dia berantakan karena tidak paham lagi tentang value dari demokrasi. Jadi PKB akan berakhir sebagai partai yang merusak demokrasi. Antisipasi saya begitu. Oke, Bung Rocky. Jadi kembali kalau kita kemudian ditanya-tanya, saya kira kita bisa mengambilkan satu kesimpulan. Salah satu ini ya kita sebut itu. Salah satu watak dari pemerintahan Jokowi atau era rezim Jokowi ini adalah memecah belah gitu ya. Bukan hanya memecah belah partai-partai tapi memecah belah masyarakat. Dan saya kira ini kan apa ya? Katakan lagi nih, banyak orang menyamakan antara Orde Baru dengan Pak Jokowi ini, dianggap dia new order meskipun sebenarnya nggak tepat gitu gambaran itu. Ini hanya pada soal demokratisasi saja dan pada watak yang otoriternya gitu. Tapi kalau kita lihat kan pada Pak Harto itu justru berbeda kan, meskipun kita boleh tidak sepakat, justru partai-partai pada waktu itu demi stabilitas gitu alasannya disatukan, yang sekarang justru malah dipecah belah gitu. Nah itu betul kontrasnya tuh. Masuk akal kalau Pak Harto itu bikin orkestrasi untuk demi stabilitas itu. Karena memang itu pemerintahan yang militeristik. Jadi sifat keinginan untuk menguasai pasti ada dalam pemerintahan yang militeristik. Nah sekarang terbalik, nih era demokrasi tapi Pak Jokowi yang justru sipil ingin menguasai seluruh sektor. Menguasai bahkan tidak ada yang dia tinggalkan untuk tidak disentuh dengan cara pecah belah. Jadi terlihat bahwa tokoh sipil memerintah secara militeristik itu anomali sejarah betul. Kalau Pak Harto jelas dia dengan bahkan Pak Harto mengatakan bahwa ya stabilitas diperlukan karena itu militer harus menduduki pos-pos penting. Karena memang suasana militeristik dan di zaman itu tahun 70-an tuh banyak negara yang memang militeristik. Filipina, Amerika Latin, negara-negara di Asia itu era yang kita sebut developmentalisme yang harus dikawal oleh senjata. Nah sekarang era orang menuntut keadilan, tapi cara memimpin rejim ini adalah militeristik, cara memimpinnya militeristik. Jadi itu kekacauan ide aja kan. Dan itu yang justru dilakukan oleh partai-partai yang sebetulnya harusnya menjaga demokrasi kan.
Kan partai PKB, PAN, segala macam kemarin itu, betul-betul dia nggak paham bahwa kita di era demokrasi, jangan pakai sumbu yang bisa dinyalakan lalu meledak semuanya. Demikian juga soal buletan tekad, itu adalah ciri-ciri otoriterisme, bahkan ciri-ciri fasisme karena memaksakan kehendak. Nah, kalau kita kembali kemarin membaca artikel di The Economist, kan dia menyebut bahwa memang ada ciri-ciri Orde Baru pada pemerintahan Jokowi. Tetapi dia kemudian membuat perbedaan. Ciri-ciri Orde Barunya itu sama-sama membangun gitu. Sementara perbedaannya adalah kalau Pak Harto dulu dia diperkuat oleh tim teknokratis yang sangat profesional. Nah, baru kemudian pada pelaksanaannya itu para kroninya. Nah, sementara bedanya ini saya kira kontras sekali, Pak Jokowi itu yang mendrive itu semua adalah kroninya gitu. Jadi beda, itu sebenarnya sebuah perbedaan yang luar biasa. Tapi satu catatan juga dari ekonomis bahwa Pak Jokowi ini sekarang didampingi oleh seorang jenderal Orde Baru. Dalam hal ini yang dimaksud untuk Pak Luhut. Saya curiga jangan-jangan Pak Luhut ini memang membaca manual booknya Orde Baru tapi nggak khatam gitu. Jadinya salah penerapannya gitu. Ya itu kita akhirnya harus bikin perbandingan. Presiden Soeharto memimpin secara otoriter dan demi suksesnya yang dia sebut pembangunan nasional diperlukan stabilitas supaya pembangunan nasional itu masuk akal, apalagi masuk akal di depan investor asing, mesti dipimpin oleh teknokrasi. Maka orang-orang terpintar di Indonesia, ITB, UGM dimasukkan ke dalam kabinet. Sehingga Pak Harto percaya bahwa ide dia itu bisa diolah secara teknokratik. Nah, kritik terhadap pembangunan akan ditangani dengan peralatan yang kita sebut militeristik. Udah, itu satu paket yang ya jujur memang Pak Harto katakan saya mau stabilitas karena saya ingin pembangunan ditumbuhkan itu dengan konsekuensi pada akhirnya beliau tersinggung. Tapi itu kita lihat ada pola. Kalau sekarang Pak Harto dulu menguasai oligarki untuk menghasilkan pembangunan. Yang sekarang presidennya dikuasai oligarki itu. Untuk apa? Untuk kerakusan oligarki sendiri kan. Kan itu yang ditunjukkan di dalam statistik, 4 orang oligarki menguasai separuh dari kekayaan Indonesia. Jadi secara filosofi Presiden Jokowi itu cuma sebut aja budaknya oligarki. Pak Harto dulu memperbudak oligarki justru. Jadi betul-betul ajaib. Dan kalau kita anggap manual book Orde Baru, ya kalau begitu balikin aja ke dalam sistem otoritarian. Tapi kan itu nggak bisa kita lakukan karena sejarah udah berubah. Jadi era developmentalisme yang di dalamnya tune-in atau built-in di dalamnya ada otoritarisme, sekarang dipakai pada era yang udah demokratis, di mana keterbukaan informasi itu bisa diakses sampai ke masyarakat desa. Itu kacaunya, bukan kacau sebetulnya. Memang dari awal Presiden Jokowi nggak paham bahwa ideal demokrasi itu tidak boleh memperalat partai politik, karena partai politiklah yang seharusnya mendukung demokrasi itu. Jadi hal-hal begituan yang ya kita bisa bahas sebetulnya pengetahuan Pak Jokowi tentang demokrasi apa sebetulnya. Nah, ketiadaan atau ketidakcukupan pengetahuan itu yang dimanfaatkan oleh oligarki maupun oleh tokoh-tokoh dekat dia tuh, termasuk Pak Luhut atau bukan termasuk, terutama Pak Luhut. Iya. Nah, tadinya memang banyak orang sebenarnya sangat khawatir melihat perkembangan di Indonesia ini ya. Tetapi bedanya kan gini, yang lebih mengkhawatirkan lagi itu adalah soal civil society kan. Kalau di masa lalu di zaman Pak Harto itu pemerintah sangat kuat, tetapi juga civil society-nya juga sangat solid kan begitu. Nah, bedanya sekarang ini justru civil society itu terpecah belah. Tetapi banyak orang kemudian melihat ternyata akhirnya pun akal sehat itu kembali muncul kan. Kita lihat partai-partai pendukung pemerintahan Pak Jokowi kembali juga kukuh dengan konsep dengan ketaatan mereka pada konstitusi dan kemudian meskipun digoda dengan godaan-godaan yang saya kira menggiurkan jadi wapres gitu Ibu Mega putrinya juga tidak tergiur gitu. Terus banyak sekali orang-orang yang selama ini mati-matian mendukung Pak Jokowi termasuk kalangan intelektual yang juga kembali kesadarannya pulih gitu. Ya kan kita ajaib Pak Jokowi dan rejim yang mengasuh dia termasuk intelektual semacam Pak Mahfud yang sering kita terangkan itu kan mengatakan ya saya taat pada konstitusi. Kalau dia taat, konsekuensinya dia tidak melakukan mobilisasi.
Kan konstitusi itu adalah norma untuk mengharapkan orang menghasilkan output politik berdasarkan institusi-institusi resmi demokrasi, partai politik, hukum, Mahkamah Konstitusi, dan KPK. Tapi yang terjadi adalah dia hanya mengatakan taat konstitusi sambil melakukan aktivitas yang anti konstitusi. Dan itu ajaib. Jadi kita mau percaya apa pada Pak Jokowi? Mobilisasi itu bukan cara-cara demokratis, kecuali dalam sementara pemilu. Oke, mobilisasi aja karena itu buat kampanye. Ini nggak ada pemilu, tapi memobilisasi masyarakat awam dan masyarakat yang lugu itu untuk menghasilkan dukungan. Itu yang saya bicara dengan masyarakat di Palu yang menganggap bahwa istana itu ingin melumpuhkan kejujuran rakyat desa dengan memanipulasi isu. Dia sebutkan dalam satu kalimat yang saya masih ingat, janganlah keluguan masyarakat desa itu dipermainkan oleh kesombongan istana. Itu diucapkan loh. Jadi rakyat desa itu tahu betul mana yang demokrasi itu. Dan mereka menghidupkan harapan itu. Supaya ekonomi, dia bayangkan nanti setelah pemilu 2024 ada pemerintahan baru, maka ekonomi bisa bertumbuh. Mereka sabar menunggu itu. Nah sekarang mau diperpanjang. Karena itu mereka tiba pada kesimpulan bahwa istana itu sedang membohongi keluguan masyarakat desa. Jadi seolah-olah masyarakat desa karena lugu maka bolehlah dibohongi. Dan bohong terbaik dan bohong yang paling absurd adalah mengorganisir orkestrasi palsu dari abdesi ini. Ya, kalau kita mengikuti logika berpikirnya Pak Luhut dan Pak Jokowi, ini kan kelihatannya sebenarnya kemarin acara di Istora itu dianggap menjadi semacam gelombang paling tinggi dari arus dukungan yang sudah dibangun di berbagai daerah gitu ya, Bung Rocky ya. Dan itu sekaligus juga memberikan semacam justifikasi bahwa ini klaim big data itu bukan klaim kosong karena realitasnya dapat semacam itu. Tapi kalau saya amati, kan mereka tadinya merencanakan akan melakukan deklarasi setelah Lebaran. Tapi saya kira itu nggak akan terwujud karena sudah aborted ya. Kalau toh terwujud tetap dilaksanakan setelah Lebaran, orang juga akan tertawa saja gitu. Karena melihat kepalsuan dari kebulatan tekad itu. Iya, kalau istilah dalam bahasa asing yang kemarin itu the tidal wave of stupidity, gelombang pasang kedunguan itu yang akhirnya berantakan sebelum gelombangnya nyampe di pantai, sebelum mencium bibir pantai udah berantakan karena terbukti pemalsuan semua tuh. Dan kita dengan agak sopan kita bilang itu abdesi tanda petik yang sebetulnya begal, abdesi begal yang sponsornya adalah istana. Itu mestinya kan Presiden Jokowi sudah memanggil tokoh-tokoh yang menginisiasi pertemuan itu karena dianggap kok kalian bohongi saya. Justru orang sekarang menganggap bahwa Jokowi berarti terus-menerus memelihara para begal tuh. Yang dimulai dengan Pak Muldoko dulu membegal Partai Demokrasi, kasusnya masih jalan terus. Nah, sekarang ya sudah ini isinya begal aja. Saya kira jadi dengan situasi macam ini silahkan saja nanti kalau abdesi yang tanda petik ini masih tetap membuat kebulatan tekad, tetapi saya kira rakyat sudah semakin paham gitu bagaimana situasi terjadi dan artinya apa sebenarnya situasi semacam ini. Kalau saya kemarin menyarankan sudahlah Pak Jokowi nggak usah macam-macam lagi gitu, berusaha mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2024 dengan husnul khotimah gitu. Kalau macam-macam nanti yang terjadi Pak Jokowi itu bisa suul khotimah, berakhir dengan buruk gitu. Ya itu yang jadi paradoks sekarang. Orang berharap Pak Jokowi udah jangan nunggang macan lah. Ini dia masih nunggang macan dan makin lama macan itu makin lelah, itu artinya sama-sama akan jatuh ke jurang itu. Nah, Pak Jokowi mau turun dari macan jadi terkena macan. Jadi dilemanya di situ sekarang. Beliau mungkin perlu kontemplasi, datang ke desa-desa, minta maaf pada masyarakat desa karena kepala desanya sudah membohongi dia. Itu tirakatan yang paling masuk akal kalau kita lihat aspek kebudayaan. Datanglah ke desa, temui rakyat desa. Jangan panggil kepala desa yang sebetulnya diarahkan oleh konduktor utama beliau. Jadi kita ingin sebetulnya Pak Jokowi di akhir masa jabatan betul jadi pertapa yang berupaya untuk mendudukkan atau mendinginkan batin ambisi politiknya itu. Itu yang akan diingat orang akhirnya. Ya. Oke, Bung Rocky. Jadi saya kira ini pesan saja pada Pak Jokowi. Jadi ini kita ingin Pak Jokowi juga berakhir dengan baik. Kenapa? Karena
kebulatan tekad yang manual book tidak dibaca dengan lengkap tadi itu sebenarnya juga mengandung kelemahan. Kan kita tahu pengalaman Orde Baru juga melakukan hal yang sama pada akhir masa ketika periode ke-6 ya menuju ke-7 dari Pak Harto, ada kebulatan tekad dan hanya dalam hitungan bulan kemudian ternyata Pak Harto ditinggalkan, diminta turun oleh orang-orang yang tadinya mendorong Pak Harto maju kembali. Dan saya kira hal yang sama bisa terjadi pada Pak Jokowi. Ya, mungkin dalam 2 minggu ini ada 2 menteri yang akhirnya merasa lebih baik dia dipecat, lebih baik dia berhenti, dan itu akan membalikkan keadaan. Kalaupun itu nggak ada, tetap semester ini kan semester yang paling berbahaya bagi Pak Jokowi. Soal ekonomi dunia yang memburuk, efek dari perang Ukraina Rusia, akibatnya pada harga-harga dalam negeri. Jadi seluruh komponen yang bisa memastikan Indonesia akan berjalan lurus dan di jalan aspal itu tidak terlihat. Sebaliknya jalan berlubang makin lama makin dalam karena digali oleh kedunguan kebijakan ekonomi yang akhirnya mengakibatkan beban baru pada konsumen, terutama rakyat bawah, dan kebijakan politik yang berantakan karena diorkestrasi oleh kepentingan yang tidak jujur. Jadi kalau kita bikin kontemplasi lengkap penderitaan bangsa ini dari segala macam aspek. Jadi itu sebetulnya tuntunan yang kita minta dari oposisi, dan oposisi akhirnya tanpa dikendalikan udah ada di jalan-jalan, bukan? Kita bayangkan misalnya bocoran-bocoran dari update yang formal itu kan artinya juga diorkestrasi dengan bagus oleh oposisi, walaupun oposisinya masih tingkat dasar, tapi mereka paham bahwa jangan kami dibohongi. Ya, oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Jangan lupa tetap dukung Salam 0%.